Halo Mominers, apa kabar? Oh, ini exciting. Aku baru bangun tadi pagi, jeng. Pertama tak lihat langsung Milan seri. Wah, ya sebenarnya cuma agak happy aja kalau Milan seri karena jaraknya Milan dengan Inter kan lumayan jauh. Tapi itu, oh ya kan Juventus main, terus aku buka Serie A table. Yo, Juventus juga seri. Happy banget dong. Jelas lah happy. Woi, berarti anyway kalau kawan-kawan ingin nonton gimana aku mengulas pertandingan Milan lawan Bolonya dan kemudian Juventus lawan Empoli, tapi tentu saja dengan sudut pandang yang lebih netral, lebih objektif, itu ada di Ngomla. Nanti aku kasih linknya di bawah atau di sini aja aku tampilin ya. Ingat di Ngomla itu aku hadir bukan sebagai pendukung Inter. Kalau di channel ini jelas ngomongin Inter, tentu saja beda ininya. Apa namanya? Penampakannya beda. Wih, ini seragamnya aja beda Bang, ngomin. Oke, pertama sebelum kita bahas pertandingan Inter lawan Fiorentina yang merupakan kesempatan besar walaupun tantangannya itu cukup berat, tapi kita bahas update dulu. Pertama soal Sensi, sebelumnya dibilang 2 juta tapi offernya atau penawarnya nggak kunjung datang. Sekarang penawarnya sudah datang, bahkan itu ternyata 3 juta, tapi 3 juta termasuk bonus. Jadi ya kurang lebih kalau pokoknya itu tetap 2 juta, cuma kalau ada dia mungkin perform, mungkin kalau nggak cedera selama setengah musim gitu 3 juta. Inter sudah pasti akan setuju, nggak mungkin Inter menolak ini. Kemudian satu lagi berita, sebenarnya 2 berita yang aku jadikan satu ya. Carboni. Nah, kabarnya kan Inter menolak tawaran sebesar sekitar 11 juta dari West Ham. Nah, tapi ternyata menurut salah satu koran, Inter tidak benar-benar menganggap Carboni ini not for sale gitu loh. Bahkan dikabarkan angka yang diinginkan oleh Inter untuk seorang Carboni itu adalah 25 juta. Carboni ini umurnya 18 hampir 19 ya. Angka 25 juta untuk pemain seusia ini sebenarnya sangat tinggi. Tapi aku sendiri berpendapat ini tidak. Dan kebetulan angka 25 juta ini muncul dari koran itu sendiri. Apakah korannya itu? Ya, Tuttosport. Jadi ini bukan dari pihak internal Inter yang memajang, oke, Carboni kalau ada yang mau berminat 25 juta ayo kita ngobrol. Enggak, dari pihak Inter nggak ada yang ngomong gitu. Dari pihak Inter itu yang ada hanyalah menolak ketika West Ham menawar sebesar kurang lebih 11 juta. Nah, kalau dari pihak Carboni ini bapaknya yang ngomong, dia bilang bahwa keinginan Carboni itu adalah ingin kembali ke Inter Milan. Bahkan ini adalah impian dia. Nah, dia bilang gini, saya berharap suatu saat atau suatu hari Inter akan membawanya kembali. Dia memberikan segalanya untuk Monza saat ini karena klub itu telah mempercayainya sejak Galliani meminta Carboni, dan itu adalah keputusan yang tepat. Tapi impian dia adalah menjadi pemain Inter, dan itu adalah sesuatu yang hanya sedikit yang bisa mencapai karena ya Inter kan tim besar. Enggak sembarang pemain bisa main di Inter kan. Setiap hari dia berpikir untuk mendapatkan panggilan dari Inzaghi untuk menjadi bagian dari training camp. Wih, aku terharu sih kalau memang apalagi Inzaghi kan sebelumnya juga dia tidak ngomong secara spesifik, tapi dia mengisyaratkan bahwa kemungkinan musim depan Inter akan memakai, kalau Inzaghi masih melatih Inter ya, Inter akan memakai Carboni sebagai penyerang, kemungkinan sebagai penyerang keempat. Itu kalau Esposito dipanggil berarti kita punya 2 penyerang dari dari akademi lah bilangnya ya. Kalau kalian gimana? Kalau terus terang aku ngelihat beberapa, kalau kalian lihat aja highlightnya Carboni di Monza, exciting, sangat menarik, bikin ada kemiripan dengan Recoba sedikit, ada kalau mungkin kawan-kawan nggak salah juga kalau ada yang bilang mengingatkan pada Roberto Baggio. Tentu saja ini cuma stylenya ya, kalau dari skill masih kalah jauh lah. Kita sama-sama tahu Roberto Baggio legend pak. Aku sih berharap semoga ini masih ada 6 bulan lagi. Dalam waktu 6 bulan ini dia semakin matang sebagai seorang penyerang. Aku ngeliat kalau
Alexis Sanchez hengkang, kan sudah hampir pasti ya Sanchez hengkang, Carboni masuk, maka kita akan mendapat dengan karakter yang seperti Alexis Sanchez, dan terbukti kita memerlukan pemain seperti Alexis. Pada saat Inter melawan Napoli, ketika Napoli menutup rapat pertahanannya, kita memerlukan satu pemain kreatif yang yang out of the box lah ininya, toto umpan ke sini, toto umpan ke sana, toto dribble. Dan ini cocok banget untuk ditempatkan di belakang dua striker. Jadi 3-4-1-2 dengan satu pemain memiliki free role kayak Rui Costa dulu, kayak siapa lagi ya, kayak Kakak, kemudian Snyder juga sempat memainkan free role ini, walaupun ya nggak sering juga di Inter kan. Nah itu soal Carboni. Sekarang kita bahas soal Fiorentina. Kalau kawan-kawan lihat Serie A sekarang, itu memang Juventus masih di puncak. Tapi karena hasilnya seri, mereka dari 5-2 cuma dapat 1 poin, jadinya 5-3. Dan Inter itu 51. Kalau Inter menang, otomatis Inter akan menyalip ke posisi 1 dengan poin 54. Ini aku ngelihat ini adalah sebuah kesempatan dibandingkan kalau kita grogi, harus menang. Ini lebih jadi mumpung dia kesandung, kalau kita menang lebih ke arah motivasi positif jadinya dibandingkan dengan sesuatu yang menjadi beban atau memberatkan. Itu sih menurutku. Terus tentu saja kawan-kawan pasti tahu lah ya kesulitan yang kita hadapi lawan Fiorentina. Fiorentina ini adalah sekarang memang masih ada di peringkat 5, tapi ini kan karena Fiorentina juga sama kayak Inter punya tabungan pertandingan, aslinya mereka kan di peringkat 4. Itu yang pertama. Kemudian dari segi catatan ini juga mereka cukup bagus, mencetak 29 gol, walaupun ya yang agak sepertinya bisa dieksploitasi oleh Inter itu adalah pertahanan Fiorentina yang tidak begitu bagus. Mereka sudah kebobolan 21, cuma menang dari Milan. Jadi kalau dibandingkan dengan Inter ataupun Juve, ini agak jauh kan, lebih dari, kalau dibandingkan Inter 2 kali lipat lebih. So kita bisa at least memperkirakan bahwa defense mereka nggak begitu bagus, ada kesempatan untuk membobol, ada kesempatan untuk mencari celah di sana. Di sisi lain Inter tanpa Hakan, tanpa Barella, ini jelas kemudian ada kemungkinan juga Bastoni tidak dimainkan karena disimpan untuk melawan Juventus. Tapi menurutku mestinya Inter itu mesti memainkan Bastoni at least tidak full time ya. Karena apa? Besok kan Inter lawan Fiorentina. Kemudian Inter lawan Juventus itu baru tanggal 5. Jadi ada sekitar 6 hari istirahat. 6 hari istirahat ini menurutku sangat cukup. Asalkan ya karena kemarin kan Bastoni habis cedera. Tapi waktu lawan Napoli pun sebenarnya Bastoni kalau terpaksa dibutuhkan dia bisa bermain. Sehingga dari saat itu kan sudah ada 5 harian lebih ya. Mestinya sih sudah segar bugar sih Bastoni. Itu menurutku. Kita benar-benar memerlukan, ini ngomongin build up di serangan ya. Kita benar-benar memerlukan pemain yang bagus di build up. Kombinasi di Marco dan Bastoni kawan-kawan pasti tahu lah terbaik di Serie A saat ini. Kombinasinya loh aku bilang, bukan Bastoninya yang terbaik. Jangan nanti dibilang sombong banget, enggak. Kombinasi itu. Kalau dari sisi Fiorentina tidak banyak yang aku bisa jabarkan karena satu aku nggak terlalu ngikutin Fiorentina. Aku cuma tahu mereka dilatih oleh Italiano ini bagus. Aku juga sempat ulas bahwa mereka kalah lawan Napoli 3-0 itu dari segi permainan nggak separah itu. Itu kan dua gol itu terjadi di menit-menit akhir dan itu terjadi dalam waktu 5 menit. Jadi mereka itu kehilangan fokus kemudian dibobol 2 kali sudah. Kalau dari segi permainan secara umum Fiorentina nggak separah itu. Kalau dari Inter Milan jelas Sommer tidak ada keraguan, kemudian kanan Pavard tidak ada keraguan juga. Nah di tengah nih, kalau misalnya Bastoni disimpan, berarti di tengah De Vrij akan bermain, kemudian di kiri Acerbi. Tapi kalau Bastoni main maka di tengah Acerbi yang main. Di pertandingan lalu menurutku De Vrij bermain bagus, kemudian di sebelumnya juga De Vrij sempat menjadi titik awal dari gol Inter, dribble dikit kemudian kasih bola ke Mkhitaryan kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah memang Mkhitaryan. So De Vrij sekarang dia itu memang harus diakui kalah performanya dibandingkan Acerbi, tapi
kalau dia dimainkan menurutku nggak jelek gitu loh bro. Belum lagi kita juga punya Jan Bisek. Kemudian di kanan, nah ini nih, Darmian. Kalau di sini diperkirakan Darmian. Darmian menurutku sangat memberi keseimbangan di sisi kanan karena Darmian sangat disiplin. Pavard mulai lebih berani lagi, sering-sering maju dan kemarin dia bikin assist kan. Kemarin pertandingan lawan Napoli itu adalah pertandingan di mana paling ofensif aku lihat Pavard di antara pertandingan dia Inter Milan. Sebelumnya dia masih sering takut maju. Enggak kayak Bisek. Kalau Bisek itu mungkin karena pemain muda, maju gitu aja kan. Bahkan gocek juga Bisek berani banget ini si Bisek ini. So, kalau misalnya mungkin ini salah satu yang membuat Inzaghi lebih sering memainkan Darmian dibandingkan Dumfries. Kalau Dumfries kawan-kawan tahu pasti Dumfries ini memang sangat seneng nyerang. Otomatis kalau Dumfries nyerang ya Pavard nggak bisa seaktif kayak lawan Napoli itu. Nah, aku belum bisa memprediksi ini apakah Darmian yang main atau Dumfries. Kalau Tajon Buchanan sih kayaknya belum bisa, tapi kemungkinan besar dia akan bermain sebagai pengganti mungkin di 10 menit akhir atau 5 menit akhir, sekedar memperkenalkan lapangan gitu loh. Kalau aku sih percaya kalau dia tidak dimainkan berarti memang Inzaghi menganggap dia belum layak, itu aja sih. Kemudian kalau kiri Di Marco, nggak ada halangan kenapa bukan Di Marco kan. Nah di tengah nih, itu bisa jadi yang paling standar dengan Aslani menggantikan Hakan, kemudian Fratesi menggantikan Barella dan tentu saja Mkhitaryan. Ini paling standar lah. Tapi bisa juga Inzaghi melakukan uji coba, tapi aku sih kayaknya nggak di awal, mungkin di babak kedua diuji coba seperti lawan Napoli, yaitu memasukkan Alexis Sanchez dan memberikan dia free roll di belakang dua striker. Menurutku kemarin lawan Napoli ini sangat berjalan dengan baik, apalagi kalau nanti misalnya Fiorentina mainnya agak bertahan, walaupun sih Fiorentina kayaknya nggak main bertahan ya. Menurutku ini sangat layak dicoba, tapi kalau aku harus disuruh memperkirakan mana, sepertinya sih dengan itu Fratesi, Mkhitaryan dan Aslani. Memang ada sebelumnya bahwa setiap Aslani start Inter belum pernah menang seri lawan Bologna, kemudian lawan Benfica, lawan Porto kalau nggak salah. Pokoknya aku yakin banget karena sudah di-mention itu belum pernah menang. Semoga ini bisa jadi titik balik karena catatan Inter dalam laga tandang itu sangat bagus dengan 26 poin dibandingkan laga kandang itu cuma 25 poin karena kalah sekali lawan siapa namanya tuh? Sassuolo. Kalau head to head itu Inter bertemu dengan Fiorentina itu berapa ini? Banyak kali. Fiorentina menang 45 kali, seri 55 kali dan Inter Milan menang 71 kali. 5 pertemuan terakhir jelas Inter yang menguasai ya. Pertama kita 4-0, kemudian 2-1 di Coppa Italia di edisi musim lalu, kemudian kalah 1-0, kemudian menang 3-4, seri 1-1. Berarti kita kalah sekali, seri 1 kali, sisanya kita menang. Tapi ya lawan Fiorentina cuma pertandingan terakhir aja yang agak mudah ya 4-0, tapi sebelum-sebelumnya itu selalu berjalan ketat. Ini coba kawan-kawan lihat, kita kalah dan kalaupun menang itu cuma selisih 1 gol. Bahkan di 2022 kita seri lawan mereka. Nah, kalau lihat ini 5 pertandingan terakhir masing-masing ya Fiorentina sepertinya agak kesulitan karena dia ada Super Coppa dan Coppa Italia. Tapi kalau kita lihat rekor mereka di Serie A itu tidak seburuk itu, yaitu seri kalah dan menang 3 kali. Tentu saja Inter masih lebih bagus lagi kan, menang 4 kali, seri 1 kali. Dari sini semestinya sih kalau kita tidak memperhitungkan absennya Hakan dan Barella itu mestinya Inter bisa menang. Tapi ya kemarin Juventus mestinya bisa, mestinya bisa menang kan lawan Empoli. Tahu-tahu kena kartu merah seri. Milan juga lawan Bologna, tahu-tahu memang Bologna ini giant killer yang sesungguhnya ini. Wih, terutama si Zirkzee. Luar biasa. Apakah Inter bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali Capolista? Kalau Inter bisa merebut Capolista, ini bagus banget karena kita masih punya tabungan 1 pertandingan.
kita ada di puncak, ini akan menjadi modal yang sangat berharga sebelum Inter benar-benar menghadapi Juventus di minggu depan. Dan ngomong-ngomong kawan-kawan, maaf banget besok dini hari aku tidak bisa mengadakan live reaction karena nanti sore aku harus nganter ibuku ke rumah sakit, kemudian malamnya ya nungguin di rumah sakit. Kalau nanti memungkinkan, mungkin pertandingan Indonesia lawan Australia aku pulang sebentar untuk live reaction itu aja, habis itu baru ke rumah sakit karena kan bisa bapakku dulu nunggu, tapi malamnya ya nggak bisa, nanti bapakku nungguin di rumah sakit, bapakku ikutan sakit. Oke, itu dulu guys, semoga bisa dimaklumi. Sampai jumpa. Oh ya, kemarin ada lagi yang upgrade membershipnya, aku thank you banget kawan-kawan sudah mencoba memberiku kesempatan bahwa coba aku kasih. Semoga kawan-kawan tidak kecewa. Buat yang lain jangan lupa mulai bulan Februari membership level Ngominers Setia akan kuhapuskan. Jadi aku mengajak kawan-kawan kalau bersedia upgrade ke membership level Ngominer Gold. Kalau tidak apa. Tetap bisa menikmati konten-konten Ngomin seperti biasa. Oke, ciao. Terima kasih.